adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang materi usaha dan energi dari mata pelajaran fisika. Pertama adalah usaha. Pengertian usaha. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Usaha dinotasikan dengan W yang merupakan singkatan bahasa Inggris dari work yang berarti bekerja. Satuan usaha adalah joule yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Yang kedua, rumus usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule. F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya menjadi W sama dengan F cos theta dikali S, di mana cos theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif, tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan, maka objek tersebut melakukan usaha positif. Usaha juga dapat bernilai nol atau objek tidak melakukan usaha jika yang pertama diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan. Yang kedua, gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan atau cos 90 sama dengan 1. Yang kedua adalah energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Yang pertama adalah energi kinetik. Dengan definisi, energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi, kamu pasti tahu kan kalau setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Yang kedua, rumus energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan delta EK sama dengan 1/2M dikali V2 dikurang V1 kuadrat, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, EK sama dengan perubahan energi kinetik dengan satuan joule, V2 dikurang V1 kuadrat adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah energi potensial. Dengan definisi, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi, atau selanjutnya kita sebut energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus energi potensial. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan mgh, di mana EP adalah energi potensial, H adalah ketinggian benda. Hubungan usaha dengan energi potensial dapat dinotasikan dengan W sama dengan delta EP sama dengan mg dikali H2 dikurang H1, di mana H2 dikurang H1 adalah perubahan ketinggian. Yang ketiga adalah energi mekanik. Dengan definisi, energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Yang kedua adalah rumus energi mekanik. Energi mekanik sama dengan EK plus EP.
Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Persamaan hukum kekekalan energi dinotasikan dengan delta sama dengan 0. EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2, di mana EM sama dengan energi mekanik benda dengan satuan Joule. EM1 sama dengan energi mekanik di posisi 1 dan EM2 adalah energi mekanik di posisi 2. Ini adalah beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah balok bermasa 30 kg ditarik gaya 60 Newton yang membentuk sudut alfa sama dengan 600 terhadap horizontal seperti pada gambar B. Pada saat balok dapat bergeser mendatar sejauh 3 meter, maka tentukan usaha yang dilakukan gaya tersebut. Dengan pembahasan, F sama dengan 60 Newton atau usaha dengan alfa sama dengan 600 dan S atau perpindahan sama dengan 3 meter. Nah, perhatikan gambar B. Gaya yang bekerja membentuk sudut alfa terhadap perpindahannya, maka usaha yang dilakukan gaya dapat diperoleh seperti berikut. W sama dengan Fs dikali cos alfa. Dengan F adalah 60 dan S adalah 3, dikali cos alfa sama dengan 600, yaitu didapatkan hasil 60 dikali 3, 180, dengan cos 600 adalah setengah, yaitu 180 dikali setengah, maka hasil dari W adalah 90 Joule. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, sehingga memiliki energi kinetik sebesar 250 Joule. Berapakah energi benda tersebut jika kecepatannya menjadi 40 meter per sekon? P1 adalah 20 meter per sekon dengan EK1 sama dengan 250 Joule. Maka jika V2 adalah 40 meter per sekon, maka EK2 adalah, energi kinetik benda sebesar EK1 sama dengan setengah mv kuadrat. Massa benda dapat ditentukan dari keadaan yang pertama. EK1 sama dengan setengah mv kuadrat, dengan nilai EK1 adalah 250, sama dengan setengah M dikali 20 kuadrat, dengan 20 adalah nilai dari V1. 500 sama dengan M dikali 400. 400 hasil dari 20 kuadrat. Maka M sama dengan 500 per 400, maka didapatkan hasil M sama dengan 1,25 kg. Dapat diperoleh dengan EK2 sama dengan setengah mv2 kuadrat. Maka EK2 sama dengan setengah dikali 1,25 dikali 40 kuadrat, maka didapatkan hasil 1000 Joule. Berikut ada beberapa soal latihan untuk adik-adik sekalian berlatih. Terdapat 3 soal. Yang pertama adalah untuk mempunyai energi sebesar 300 Joule, sebuah benda harus memiliki kecepatan 2,55 meter per sekon. Berapakah kecepatan yang harus dimiliki benda itu agar kinetiknya sebesar 75 Joule? Yang kedua, benda A bermassa 1,5 kg berada di atas meja, sehingga 120 cm, dan benda B bermassa 5 kg berada di atas kursi setinggi 60 cm. Tentukan perbandingan energi potensial benda A dan B. Yang ketiga, sebuah bola besi bermassa 20 kg jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas hamparan pasir. Sesampainya di permukaan pasir, bola besi tersebut bisa masuk sedalam 5 cm. Berapakah gaya tahan pasir terhadap bola? Sekian materi dari usaha dan energi. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami materi dari usaha dan energi. Semangat belajar!